Manajer Chelsea Mauricio Pochettino memohon kepada Raheem Sterling untuk membuktikan bahwa manajer Inggris Gareth Southgate bersalah setelah mencoretnya dari skuad timnas Inggris. Mantan pemain Manchester City dan Liverpool ini telah menjadi pemain yang menonjol dalam musim yang sulit bagi The Blues dan tampil sebagai man of the match saat mengalahkan Burnley dengan skor 4-1. Hanya 2 hari sebelum tampil melawan Burnley, Raheem Sterling dikeluarkan dari skuad Inggris untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Gareth Southgate sebagai manajer memilih Jack Grealish, Marcus Rashford, Phil Foden, Jarrod Bowen, James Maddison, dan Bukayo Saka. Padahal winger Arsenal itu tetap dipilih meskipun mengalami cedera hamstring. Situasi ini membuat Pochettino ikut angkat bicara. Gareth Southgate menjelaskan keputusannya untuk mengabaikan Sterling. Kami berbicara sebelum skuad terakhir dan kami senang dengan penampilan para pemain sayap, khususnya dalam 4 pertandingan terakhir dan 2 pertandingan di bulan Maret. Tim bermain dengan sungguh-sungguh baik dan jelas ada stabilitas di sana, kata Southgate. Sterling gagal mencetak gol atau memberikan assist dalam 4 pertandingan Premier League berturut-turut sebelum memberikan kontribusi krusialnya di Turf Moor. Dan Pochettino yakin pemain berusia 28 tahun itu harus terus melakukan hal yang sama untuk membuktikan bahwa Southgate itu bersalah. Dia sangat fantastis terlihat dalam mencetak dan menciptakan 3 gol. Penting baginya untuk mencetak gol demi kepercayaan dirinya, kata Pochettino kepada Sky Sport. Christopher Nkunku tampaknya memiliki peran yang sempurna menunggunya dalam starting 11 Pochettino setelah pulih dari cedera dan bersiap melawan Arsenal. Chelsea akhirnya terlihat telah berhasil melewati awal yang mengkhawatirkan musim mereka dengan 2 kemenangan beruntun di Premier League. Cedera telah memaksa Pochettino untuk mencoba-coba dengan timnya, tetapi dia akhirnya terlihat akan menetapkan sejumlah pemain kunci sebagai pemain penting. Hanya satu perubahan yang dilakukan dari tim yang mengakhiri rentetan 3 pertandingan tanpa kemenangan Chelsea di Premier League, dengan Raheem Sterling yang awalnya berada di bangku cadangan karena sakit, menggantikan Mykhailo Mudryk yang mengalami masalah cedera ringan. Wilson Odobert awalnya memberikan keunggulan kepada Burnley, tetapi Chelsea menunjukkan kekuatannya dengan mencetak 4 gol sebagai balasan, dan Sterling memainkan peran penting dalam kemenangan tersebut. Cole Palmer juga tampil mengesankan di depan trio tengah Enzo Fernandez, Conor Gallagher, dan Moises Caicedo yang terus bekerja sama sebagai trio di lini tengah. Axel Disasi dan Marc Cucurella mungkin bisa melakukan lebih banyak untuk mencegah gol pembuka, tetapi kedua pemain tersebut memberikan respon yang kiami untuk memberikan penampilan yang kuat lagi. Meskipun cedera-cedera telah mengganggu skuad Pochettino, setiap anggota starting 11 akan merasa telah melakukan yang cukup untuk mempertahankan tempat mereka. Benoit Badiashile, Chris James, dan Courtney Chukwuemeka kemungkinan besar akan bersaing untuk peran starter melawan Arsenal setelah jeda internasional. Christopher Nkunku kemungkinan besar masuk dalam daftar skuad, dan meskipun beberapa pemain bintang telah bersinar, ada tempat yang jelas baginya dalam starting 11 Chelsea. Trio lini tengah Chelsea, Conor Gallagher, Enzo Fernandez, dan Moises Caicedo mulai sempurna saling melengkapi. Dan oleh karena itu, memecahnya kemungkinan hanya akan menimbulkan kerusakan. Sementara itu, Sterling dan Cole Palmer telah membuktikan betapa mematikannya mereka bisa di daerah serangan. Dengan Mudryk juga siap jika salah satu dari mereka gagal meninggalkan peran penyerang sentral sebagai tempat yang tersedia untuk bersaing. Nicholas Jackson telah menghadapi awal yang penuh tantangan di Stamford Bridge, meskipun golnya melawan Burnley pasti akan membantu meningkatkan kepercayaan dirinya. Armando Broja belum sepenuhnya siap untuk bermain selama 90 menit, seperti yang terlihat dari pergantian saat melawan Fulham dan Burnley. Dan oleh karena itu, tampaknya tempat tersebut belum pasti milik siapa. Christopher Nkunku digunakan dalam peran menyerang selama pramusim, dan kemungkinan besar peran itu akan menjadi miliknya begitu dia pulih sepenuhnya. Pemain asal Prancis itu mengumumkan pesan cedera pada bulan September. Dengan pemulihannya tampaknya berjalan lancar dan Chelsea berharap dia bisa kembali lebih cepat ke lapangan. Setelah jeda internasional, Chelsea akan memulai serangkaian pertandingan sulit dengan kunjungan Arsenal ke Stamford Bridge. Sebenarnya dari 7 pertandingan berikutnya di Liga, 6 diantaranya akan melawan tim-tim yang masuk dalam 8 besar musim lalu. Dengan Brentford, Manchester City, dan Brighton juga datang ke London Barat. Sementara Chelsea akan berkunjung ke markas Tottenham, Newcastle, dan Manchester United. Kemungkinan besar Nkunku akan kembali selama jadwal pertandingan yang sulit itu. Chelsea akan termotivasi oleh 6 poin dalam 2 pertandingan terakhir mereka.
dengan Christopher Nkunku memiliki kesempatan untuk comeback lebih cepat dari perkiraan yang telah ditentukan. Mauricio Pochettino telah mengungkapkan perasaannya jelang bentrokan antara Chelsea dan Arsenal setelah jeda internasional. The Blues menuju jeda internasional setelah kemenangan impresif 4-1 atas Burnley di Turf Moor. Setelah awal musim Premier League yang goyah, Chelsea akhirnya telah membalikkan keadaan di bawah mantan bos Tottenham ini. Dan Pochettino tidak memiliki rencana untuk mengundurkan langkahnya selama jeda internasional. Tim asal London Barat ini yang telah memenangkan 3 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi akan menyambut Arsenal di Stamford Bridge dalam waktu kurang 2 minggu dalam apa yang akan menjadi derby yang sangat dinantikan. Setelah kemenangan Chelsea atas Burnley akhir pekan lalu, Pochettino mengungkapkan bagaimana rencananya untuk tetap sibuk. Pria berusia 51 tahun tersebut mengatakan, untuk meningkatkan pemain, mencoba memulihkan pemain yang cedera dalam 2 minggu. Kami akan menghabiskan waktu bekerja di lapangan latihan. Tentu saja suasana berbeda dari sebelumnya bulan lalu. Dengan kemenangan semuanya jauh lebih baik. Saya pikir terus mendorong dan bekerja keras untuk mencoba menjadi lebih baik, katanya. Beberapa jam kemudian, Pochettino merayakan kemenangan Chelsea atas tim Vincent Kompany dengan postingan di Instagram story-nya. Dalam pesan yang tegas, sang pelatih hanya menulis, "Teruskan." Sementara jeda internasional memberikan waktu bagi mereka yang sedang merawat cedera di ruang perawatan. Pochettino harus mencari cara untuk menjaga kebahagiaan pemainnya ketika mereka kembali lapar untuk mendapatkan menit bermain. Manajer Chelsea tersebut mengatakan, selalu dalam sepak bola, ini tentang performa dan pemain perlu merasa bahwa mereka pantas untuk bermain. Piala Dunia 2022 mampu mengubah arah petualangan Enzo Fernandez. Setelah tampil optimal dan membawa Argentina menjadi juara, ada banyak tawaran dari klub top Eropa datang padanya. Pada akhirnya Enzo Fernandez memilih pindah ke Chelsea pada Januari 2023. Benfica, klub lama Enzo Fernandez, mendapatkan 120 juta euro dari transfernya. Padahal Benfica hanya membayar 10 juta euro saat membelinya pada Juli 2023. Bandrol mahal yang tertempel di punggung membuat setiap aksi Enzo Fernandez mendapat sorotan. Namun performa pemain 22 tahun itu masih jauh dari kata optimal. Hari-hari Enzo Fernandez bersama Chelsea tak selalu berjalan mulus. The Blues harus puas mengakhiri musim di posisi ke-12 klasemen akhir. Kondisi itu membuat Chelsea tidak akan bermain kompetisi antar klub Eropa musim ini. Enzo Fernandez tak menunjukkan gelagat ada yang salah dengan Chelsea dan masih sangat fokus berada di London Barat. Kami tahu apa ada 4 juara Piala Dunia 2022. Itu telah membuka pintu ke banyak tempat seperti terjadi pada saya, kata Enzo Fernandez. Saya pernah berada di Benfica atas kepindahan ke Chelsea sangat luar biasa. Saya selalu mengatakan bahwa bermain di Premier League adalah impian saya. Saya sangat berterima kasih kepada Chelsea atas kesempatan ini, tegasnya. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga.